Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata kuliah konsep matematika. Selamat belajar, jangan lupa like dan subscribe channel saya. Terima kasih. Pada bab ini kita akan belajar mengenai bilangan rasional dan irasional. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah mahasiswa mempelajari bab bilangan rasional dan irasional ini, mahasiswa dapat memahami mengenai pengertian bilangan rasional, definisi kesamaan dengan bilangan rasional, operasi bilangan rasional, dan pengertian bilangan irasional. Yang pertama, pengertian bilangan rasional. Jadi yang dimaksud dengan bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Jadi bilangan rasional itu bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan. Ya. Kemudian dengan A dan B adalah bilangan bulat. A dan B bilangan bulat, kemudian B tidak sama dengan 0. Jadi penyebut tidak boleh 0. A dan B dipersyaratkan tidak memiliki faktor sekutu kecuali 1. Jadi FPB dari A dan B itu adalah 1. Ya. Jadi setelah disederhanakan paling kecil, maka himpunan bilangan rasional dapat didefinisikan sebagai berikut. Nah, jadi kalau dinyatakan dalam bentuk himpunan, itu bentuknya adalah Q sama dengan A per B, sedemikian sehingga A dan B bilangan bulat dengan B tidak sama dengan 0. Nah, yang termasuk dalam bilangan rasional adalah bilangan bulat, kemudian bilangan pecahan, bilangan 0, bilangan asli, bilangan cacah, bilangan prima, dan bilangan komposit. Nah, apa itu bilangan komposit? Nah, di sini ada istilah baru ya, bilangan komposit. Bilangan komposit itu adalah bilangan yang mempunyai faktor lebih dari 2, atau bisa disebut sebagai bilangan selain bilangan prima. Ya, jadi bilangan komposit itu adalah suatu bilangan yang akarnya itu atau faktornya itu lebih dari 2. Ya. Jadi misalkan bilangan 4. Faktor dari 4 itu berapa saja? Bisa 1, kemudian bisa 2, bisa 4. Nah, ini kan lebih dari 2. Maka 4 ini disebut bilangan komposit. Contoh lagi, bilangan 36. Ini kan bisa difaktorkan menjadi 1, kemudian 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, karena faktornya lebih dari 2, maka bilangan 36 ini disebut bilangan komposit. Ya, paham ya? Mudah kan? Kemudian definisi kesamaan dengan bilangan rasional. Kesamaan bilangan rasional didefinisikan sebagai berikut. Jika P dan Q dan R per S, mohon maaf saya ulangi, jika P per Q dan R per S merupakan bilangan rasional, maka berlaku hubungan P per Q sama dengan R per S. Jika dan hanya jika PS sama dengan QR. Dikali silang ya. PS sama dengan QR. Nah, itu yang disebut kesamaan bilangan rasional. Ya, jadi kesamaan bilangan ini berguna untuk menyamakan penyebut pada operasi hitung penjumlahan, pengurangan, atau membandingkan beberapa bilangan rasional. Paham ya? Contohnya, 1 per 2, 2 per 4, 3 per 6, dan seterusnya. Ya, bilangan rasional dikatakan sederhana jika A dan B tidak mempunyai faktor prima yang sama. Dengan B adalah bilangan positif. Oh, jadi ini contoh 1 itu adalah contoh dari bilangan rasional yang memiliki kesamaan-kesamaan. Ya, misalkan 1 per 2 itu sama dengan 2 per 4. Karena apa? Tadi berlaku ya. Tadi berlaku sifat perkalian silang ya, berarti 1 kali 4 sama dengan 2 kali 2. Nah, ini hasilnya kan sama 4. Jadi ini adalah bilangan 1 per 2 dengan 2 per 4 itu adalah sama. Ya. Kemudian sifat-sifat operasi bilangan rasional, ini sama seperti konsepnya hampir sama dengan sifat-sifat operasi bilangan pada bilangan-bilangan yang lain. Ada tertutup, kemudian komutatif, asosiatif,
distributif, kemudian ada elemen identitas penjumlahan dan perkalian. Kemarin kan sama ya, sudah kita bahas. Tetapi kalau di dalam bilangan rasional itu ada elemen inverse, penjumlahan dan perkalian. Ya, untuk setiap A per B itu inverse penjumlahannya adalah negatif A per negatif B. Ya, sehingga kalau dijumlahkan itu hasilnya adalah 0. Ya, kemudian kalau inverse perkalian itu adalah B per A. Ya, jadi kalau inverse penjumlahan itu negatif A per B. Kalau inverse perkalian itu B per A dibalik. Kalau inverse penjumlahan tinggal diberi tanda negatif, kalau inverse perkalian tinggal dibalik bilangannya. Ya, kemudian ada sifat perkalian dengan 0. Ya, berapapun bilangan kalau dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Ya, perlu diingat, mahasiswa perlu tahu konsep dari 0 per A, kemudian A per 0, kemudian 0 per 0, itu berapa? Sudah tahu belum ya? Nah, kalau 0 per A itu berapa kira-kira? 0 per A adalah 0. Nah, jadi semua bilangan, 0 jika dibagi semua bilangan, misalkan 0 dibagi 1, 0 dibagi 100, 0 dibagi 1 juta, itu hasilnya tetap 0. Ya, 0 itu kita ibaratkan kita tidak punya apa-apa, kita tidak punya uang misalkan. Mau dibagikan, nah yang dibagi itu dapat apa? Ya tidak dapat apa-apa, jadi 0 per A itu adalah 0. Ya, kalau A per 0, hasilnya adalah, nah coba ini sebagai PR ya, coba nanti kita diskusikan di forum diskusi. Nah ini berapa? Nah, nanti saya berikan soal di forum diskusi. Oke. Sekarang saya lanjutkan mengenai pengertian bilangan irasional. Nah, dalam matematika, bilangan irasional itu adalah bilangan real yang tidak bisa dibagi atau hasil baginya tidak pernah berhenti. Ya. Jadi, bilangan irasional itu tidak bisa dinyatakan sebagai A per B. Ya, jadi kebalikan dari bilangan rasional. Ya, contoh yang paling populer itu adalah pi. Ya, kalian mengenal pi ya, 22 per 7. Coba 22 per 7 itu kalau dibagi hasilnya berapa? Ya, nanti hasilnya ini ya, ini sudah ada, jadi bilangan itu tidak pernah berhenti kalau dibagikan. Nah, itu namanya bilangan irasional. Ya, karena bilangan tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai bilangan bulat. Nah, sekarang contoh dari bilangan irasional itu ada akar 2, kemudian pi, kemudian log 7, kemudian e. Ya. Nah, itu adalah contoh-contoh dari bilangan irasional. Untuk pembuktian bahwa akar 2 merupakan bilangan irasional, kita lihat di halaman selanjutnya. Nah, kita mau membuktikan bahwa akar 2, bilangan akar 2 itu merupakan bilangan irasional. Kita mau menggunakan pembuktian dengan cara kontradiksi. Kontradiksi itu kebalikannya. Ya. Nah, dengan pembuktian sederhana itu adalah kita misalkan akar 2 adalah P per Q. Nah, kita kan mau membuktikan bahwa akar 2 itu bukan bilangan rasional. Tetapi cara pembuktiannya itu kita mau menggunakan kontradiksi sehingga akar 2 itu dimisalkan sebagai bilangan rasional. Kalau dimisalkan sebagai bilangan rasional berarti kita misalkan akar 2 itu adalah P per Q. Ya. FPB dari, kalau dia bilangan rasional berarti FPB dari P dan Q itu adalah 1 dan Q tidak sama dengan 0. Ya, sehingga dengan demikian kita bisa mengalihkan kedua ruas, kita bisa mengkuadratkan kedua ruas. Mohon maaf, dikalikan dulu, nanti baru dikuadratkan. Jadi, akar 2 sama dengan P per Q, ini dikalikan silang dulu, berarti akar 2Q itu sama dengan P. Baru kedua ruas dikuadratkan. Hasilnya adalah 2Q kuadrat sama dengan P kuadrat. Nah, karena di sini ada perkalian dengan 2, ya, maka P kuadrat ini adalah bilangan genap. Ya,
Karena berapapun bilangan kalau dikalikan 2 itu kan genap. Sehingga P kuadrat itu genap. Sehingga kalau P kuadrat genap, maka akar dari P kuadrat itu kan hasilnya P. P-nya juga genap. Nah, kalau P-nya genap, kita bisa misalkan P itu dengan misalkan dengan variabel ya, berarti 2M. Biar dia genap, maka di sini ada 2M. Ada 2, bilangan 2. Ya, kita misalkan dengan 2M. Nah, kalau sudah kita misalkan, kita kembalikan ke persamaan ini. Ya, jadi 2Q kuadrat itu sama dengan 2M Q kuadrat. Nah, sehingga 2Q kuadrat sama dengan 2 kuadrat berarti 4, M kuadrat berarti M kuadrat. Sehingga Q kuadrat hasilnya adalah dibagi 2, kedua ruasnya 2M kuadrat. Jadi karena di sini tadi P genap, maka ketemu di sini juga Q-nya genap. Karena apa? Karena Q kuadratnya ini genap karena ketemu perkalian 2 kali suatu bilangan. Jadi Q kuadrat genap mengakibatkan Q-nya juga genap. Nah, sehingga terjadi kontradiksi. Ya, dan atau bisa dinyatakan bahwa akar 2 adalah bilangan irasional. Ya, kalau genap dibagi genap, berarti kan dia bisa habis, ya, bisa habis dibagi. Kita kembali ke pengertian irasional tadi, tidak bisa habis dibagi. Sehingga dengan cara kontradiksi kita bisa membuktikan bahwa akar 2 itu merupakan bilangan irasional. Ya. Oke, kalau misalkan penjelasan saya terlalu cepat, nanti videonya bisa diputar kembali. Nah, sekarang bisa latihan mengerjakan nomor 1 dan nomor 2 di buku tugas ya. Terima kasih, selamat mengerjakan. Terima kasih, sekian dulu penjelasan pada sesi ini. Jangan lupa belajar dan subscribe, like channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.